Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas latihan UTBK, pelajaran kimia mengenai stoikiometri. Nomor 1, dalam sebuah generator, sejumlah 12,6 gram CaH2 direaksikan dengan air menurut persamaan reaksi berikut. CaH2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 kali ditambah 2H2. Gas hidrogen yang dihasilkan diukur pada tekanan dan temperatur di mana pada keadaan tersebut 16 gram oksigen memiliki volume 10 liter. Volume gas hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi di atas adalah berapa? Di sini diketahui ARH adalah 1, ARO adalah 16, ARCA adalah 40. Nah, ini kita tuliskan dulu reaksinya ya. Tadi CaH2 ditambah 2H2O menjadi CaOH2 kali ditambah 2H2. Kemudian kita bisa cari mol dari CaH2, tadi diketahui 12 gram CaH2 dibagi dengan MR-nya. MR-nya adalah ARCA ditambah AR dari H. H-nya di sini ada 2 ya, jadi 2 dikali AR dari H adalah 1. Jadi 40 ditambah 2 kali 1. Ini sama dengan 12,6 dibagi dengan 40 tambah 2, atau sama dengan 12,6 bagi 42. Hasilnya adalah 0,3 mol. Kalau di sini 0,3 mol, berarti H2-nya ini adalah 2 dikali 0,3 mol ya. H2-nya adalah 0,6 mol. Kemudian pada tekanan dan temperatur yang sama dengan gas oksigen tadi ya, 16 gram 10 liter ya. Jadi di sini kita cari N1-nya yaitu NCH2-nya itu 0,6 per volume H2-nya mau kita cari sama dengan N dari O2-nya adalah gram dibagi dengan MR-nya. Gramnya adalah 16 gram ya, dibagi dengan MR dari O2 adalah 2 kali 16. Dibagi dengan volume dari O2 adalah 10 liter oksigen ya tadi. Nah, di sini 0,6 per V1 sama dengan 16 dibagi dengan 32. 2 kali 16, 32 ya. Dibagi 10. Sama dengan 0,6 per V1 sama dengan 0,5 per 10. Ini dikalikan silang. Ya. 0,5 kali V1 sama dengan 0,6 kali 10, yaitu 6. Jadi V1-nya adalah 6 dibagi 0,5. Hasilnya adalah 12 liter. Jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 2, pembakaran sempurna 6 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon menghasilkan 4,4 gram gas karbon dioksida. ARC-nya adalah 12 dan ARO-nya adalah 16. Persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita bisa hitung massa karbon dalam 4,4 gram CO2 itu adalah AR-nya si C. Di sini C-nya cuma ada 1 ya, jadi 1 dikali ARC, 1 kali 12, per MR dari si CO2-nya. MR CO2 adalah 44. Jadi ARC 12, ARO-nya 16 kali 2 yaitu 32 ya. 32 tambah 12 adalah 44. Dikali dengan 4,4 gram. Hasilnya adalah 1,2 gram. Ini adalah massa si C dalam CO2. Kemudian persen unsurnya ini akan sama dengan massa unsurnya dibagi dengan massa cuplikannya. Tentu saja, massa unsur C di sebelah kanan atau hasil reaksi itu akan sama dengan massa unsur C sebelum reaksi ya, yang bereaksi gitu ya. Nah, di sini berarti 1,2 gram dibagi dengan massa cuplikannya adalah 6 gram. Dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 3, tahapan reaksi dalam analisis kandungan NiS, MR-nya 90, dari suatu batuan adalah sebagai berikut. NiS ini direaksikan dengan 4HNO3 akan menjadi NiNO3 2 kali, ditambah S, ditambah 2NO2, ditambah 2H2O. Nah, di sini NiNO3 2 kalinya akan direaksikan lagi dengan 2C4H8N2O2 akan menghasilkan NiC4H7N2O2 2 kali ditambah dengan 2HNO2.
Bila analisis 0,4 gram batuan memberikan 0,144 gram endapan NiC4H7N2O2 dua kali, ini MR-nya 288, maka persentase atau persen NiS dalam batuan tersebut adalah berapa? Di sini kita tuliskan lagi reaksinya ya. Kemudian kita tadi ketahui massa endapan NiC4H7N2O2 dua kalinya adalah 0,144 gram. Maka kita bisa cari molnya. Molnya yaitu gramnya ini, masanya dibagi dengan MR-nya. Tadi diketahui juga ya. Hasilnya adalah 0,0005 mol. Nah, di sini kita cari mol dari NiNO3 dua kalinya. Di sini perbandingan koefisiennya 1, sehingga molnya juga sama dengan mol endapan tadi ya. Nah, dari sini, ini tadi kan yang dihasilkan oleh yang ada di persamaan 1 ya. Berarti di sini juga 0,0005 mol. Berarti NiS-nya adalah juga 0,0005 mol, karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, di sini kita bisa hitung massa NiS-nya, berarti molnya dikali dengan MR-nya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,045 gram. Jadi persen NiS-nya adalah 0,045 dibagi dengan massa cuplikannya ya, dibagi dengan 0,45 kali 100%, sama dengan 10%. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 4, logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi ini belum setara adalah Ca ditambah V2O5 menjadi CaO ditambah V. Jika 91 gram V2O5 dengan MR 182 bereaksi dengan 120 gram Ca, AR-nya 40, maka jumlah logam vanadiumnya yang AR-nya 51 yang dihasilkan adalah... Oke, pertama kita tuliskan lagi reaksinya ya, seperti ini. Kemudian kita setarakan, di kiri V-nya ada 2, berarti di kanan juga V-nya harus ada 2. Kemudian di kiri O-nya ada 5, berarti di kanan O-nya juga harus ada 5, berarti koefisien dari CaO adalah 5. Nah, di sini Ca-nya ada 5, di sebelah kanan, berarti di sebelah kiri juga harus ada 5, berarti Ca-nya koefisiennya adalah 5. Kemudian mula-mula tadi diketahui massa dari V2O5 dan juga MR-nya, sehingga kita bisa cari molnya. Jadi, 91 dibagi dengan 182, hasilnya adalah 0,5 mol. Nah, Ca-nya tadi diketahui massanya 120 gram dan AR-nya 40. Jadi molnya adalah massa dibagi AR, 120 bagi 40 adalah 3 mol. Di sini yang bereaksi, yang menjadi reaksi pembatas adalah V2O5, sehingga yang habis bereaksi adalah V2O5 0,5 mol, dan Ca yang bereaksi adalah 2,5 mol. Nah, di sini sesuai koefisien reaksinya, berarti akan dihasilkan 2,5 mol CaO dan juga 1 mol V. Dan sisa Ca sebanyak 0,5 mol. Nah, dari 1 mol V ini, kita bisa cari massa V-nya, yaitu molnya dikali dengan AR-nya. Jadi 1 dikali 51. Hasilnya adalah 51. Jawaban untuk soal ini adalah yang B. Kemudian nomor 5, suatu senyawa dengan MR80 mengandung 40% massa unsur X, AR-nya 32, dan sisanya unsur Y, AR-nya 16. Rumus molekul senyawa tersebut adalah apa gitu ya. Nah, kita misalkan dulu massa senyawa tersebut adalah 100 gram. Ini sebenarnya terserah kalian ya mau memisalkan massa senyawa tersebut itu berapa gram, bebas. Tapi di sini saya pakai 100 gram untuk memudahkan perhitungannya. Kemudian kita cari massa X-nya, yaitu 40% dari senyawa tersebut. Jadinya 40% kali 100 gram, yaitu 40 gram. Nah, kita cari mol X-nya. 40 dibagi dengan AR-nya 32. Hasilnya adalah 1,25. Kemudian kita cari massa Y. Tentu saja massa Y-nya berarti sisanya.
60% ya, berarti 60% dikali 100 gram, yaitu 60 gram. Mol Y-nya bisa kita cari dengan membagi masanya dengan AR-nya, 60 dibagi 16, hasilnya adalah 3,75. Kemudian, kita bandingkan mol X dengan mol Y. 1,25 banding 3,75. Ini kita bagi 1,25, hasilnya adalah 1:3. Berarti senyawa tersebut mempunyai unsur X sebanyak 1 dan unsur Y sebanyak 3. Jadi senyawa tersebut adalah XY3. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Good luck!